MasterChef Indonesia Season 10 segera. Sidang kasus perceraian dengan gugatan soal nafkah dan harta Gonogini antara pasangan Ronald Surapraja dan Seruni Permatasari belum juga usai. Pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang, lagi-lagi pihak Seruni mempersoalkan komitmen dan pertanggungjawaban Ronald sebagai kepala keluarga yang diduga sudah 3 bulan lebih tak memberi nafkah selama proses perceraian berlangsung. Masih belum memberikan nafkah. Ini berarti bulan ketiga ya. Bulan ketiga Pak Ronald tidak memberikan nafkah untuk anak dan istrinya. Ya, Pak Ronald ini sebelumnya memberikan nafkah kok. Memberikan nafkah terus. Kemudian di Juli, Agustus, sekarang September itulah yang kemudian tidak memberikan lagi nafkah sama sekali. Dua anak ini adalah anak-anaknya. Dan Mbak Runi secara hukum masih sebagai istrinya. Pak Ronald sedikit bang. Boleh apa? Petang ini. Tenang apa? Kalau enggak saya nggak mau. Iya. Update. Pihak Seruni juga menduga jika Ronald mengulur-ngulur waktu hingga menyembunyikan aset harta bersama selama menikah yang sudah berjalan selama 20 tahun lebih ini. Karena itu beberapa gugatan soal aset berjalan mentah lantaran pihak pengadilan belum menemukan bukti-bukti sah terkait batas aset berupa properti dan tanah yang sempat ditinjau ke lokasi langsung. Lantas, apa jawaban kubu Seruni? Saksi dari Pak Ronald sebenarnya mendukung juga keinginan Mbak Runi, yaitu keinginan membagi harta. Dari saksi dari bapak dan ibunya Pak Ronald misalnya menyampaikan betul ada rumah yang tanahnya dibeli sebelum menikah tapi kemudian dibangun saat perkawinan begitu. Ada 2 mobil, ada motor, ada usaha konveksi di Bandung, itu tersampaikan semua oleh saksi dari pihak Pak Ronald gitu. Jadi itu keterangan dari pihak Pak Ronald yang kemudian mendukung juga keinginan Mbak Runi. Dikit atuh Kang. Sekedeng lah, sekedeng. Update atuh. Kau makin happy nih sendiri. Enggak. Pihak Ronald sendiri kabarnya tak mau ambil pusing. Mereka sesumbar berjanji ingin memberikan sebagian aset milik Ronald untuk anak-anaknya. Tapi bagaimana untuk sang istri? Benarkah mereka tak ingin aset tersebut jatuh atas nama istri Ronald? Ibu Runi melalui kuasanya meminta harta-harta atau tanah yang dianggap sebagai gonong ini diletakkan sita dengan alasan takut dialihkan. Nah, barusan hasil sidang ternyata oleh majelis permohonan sita tersebut ditolak. Hakim beralasan tidak ada indikasi dari Pak Ronald untuk mengalihkan harta bersama. Dan bagi kami itu tidak jadi soal karena dokumen-dokumen terkait kepemilikan harta bersama juga sebagian besar ada di Mbak Runi. Pada dasarnya sejak awal memang saya sudah menduga juga karena secara faktual dokumen-dokumen kepemilikan harta bersama itu ada di Mbak Runi begitu. Jadi kalau kemudian kami menilai bahwa Pak Ronald itu akan mengalihkan, menurut hakim itu tidak berdasar begitu kira-kira. Seharusnya Pak Ronald yang mengajukan sita ya. Karena suratnya ada di Bu Runi gitu. Surat-suratnya udah dibawa ke Bu Runi sehingga wajar kalau Pak Ronald merasa ketakutan itu surat-surat nggak ada gitu kan. Ini dari suratnya ada di Bu Runi yang mengajukan sita kan nggak logis. Saya orang komunikasi. Saya tahu cara interview yang baik. So, terima kasih. Terima kasih Kang. Ya, Ronald tak hanya digugat soal nafkah dan harta Gonogini. Sebelumnya pihak Seruni juga mengancam akan melaporkan Ronald atas tuduhan KDRT dalam rumah tangga. Tapi, apakah ancaman pelaporan itu serius? Atau hanya berusaha menggertak Ronald saja? Terkait pengabaian nafkah selama 3 bulan ini, juga saya mendorong untuk melakukan upaya hukum gitu. Tapi ini belum diambil keputusan. Ya kita Pak Ronald berdoa aja semoga nanti putusannya baik buat beliau, baik buat anak-anak, baik juga buat Bu Runi gitu.
Di lain tempat, ketenangan putra almarhum Kiai Haji Arifin Ilham Muhammad Alvin Faiz bersama istri barunya Heni Rahman yang baru dikaruniai buah hati seolah kembali terusi. Secara mengejutkan muncul pengakuan di media sosial dari seorang pria yang mengaku sebagai donatur Yayasan Az-Zikra. Tanpa tedeng aling-aling, melalui akun Heni Kristianto, pria yang mengaku dekat dengan mantan istri Alvin, Larissa Chow ini memposting beberapa kalimat yang menyudutkan sosok Alvin Faiz sebagai ketua yayasan yang diduga tak pernah melaporkan keuangan. Bahkan ia mendesak agar segera dilakukan audit terhadap keuangan. Terkadang yang bikin kipas-kipasnya ini kan mungkin netizen-netizennya ya. Sebenarnya kalau misalkan kekeluargaan insya Allah sih bisa cepat clear seperti itu. Mohon doa aja ya, saya juga apalagi di usia-usia sekarang ini kan kita ini penting untuk menjaga kesehatan dan mental istri dan mental pribadi juga. Makanya saya berpikir bahwa jangan terlalu mengekspos kehidupan pribadi saya di media gitu. Tuduhan paling serius dari orang yang mengklaim sebagai donatur ini juga mengarah ke dugaan adanya praktik hubungan terlarang selama Alvin memimpin yayasan. Kan orang nggak tahu gitu kan. Cuman kan ya bahasanya banyak orang bilang kok ini, kok begini, kok begini. Makanya saya bilang saya nggak begitu suka mengekspos kehidupan saya pribadi di media karena mau gimana pun pasti akan ada tanggapannya. Ya, Alvin sendiri sudah berjanji untuk berubah, untuk memperbaiki diri, dan dia sedang berusaha memperbaiki diri. Ya kita doakan. Seseorang itu sebelum mati kita tidak bisa hakimi. Bahkan ia juga menyebut jika Alvin sama sekali tak pernah mengajarkan agama terhadap mantan istri dan anaknya selama menjadi ketua yayasan. Padahal kala itu Larissa sebagai mu'alaf butuh bimbingan keagamaan. Tuduhan ini sebenarnya juga pernah diungkap Larissa Chow di awal heboh kasus perceraiannya. Lantas mungkinkah pria ini adalah bagian orang dekat Larissa? Ya semoga selalu kuat, mohon maaf kalau terjadi kehebohan ini sih sebenarnya. Saya kan masih labil kan, masih anak-anak. Nah kita sebagai orang tua harus bisa merangkul dan membimbingnya serta mengarahkannya. Nggak gimana-gimana sih, kalau aku sekarang udah di fase terbiasa dengan status dan kehidupan aku yang sekarang, jadi udah bisa menjalani dengan baik. Yang saya sarankan malah sebenarnya udah Alvin rujuk lagi sama Larissa, kan boleh poligami. Nah iya, daripada ribut-ribut, istri pertamanya sekarang dibalik. Istri pertamanya Heni, istri keduanya Larissa, demi anak-anak. Toh Larissa juga belum nikah. Kalau melupakan saya wajar. Nanti kalau nggak lupa ada yang marah. Alvin sendiri sebenarnya sudah dinonaktifkan sebagai ketua yayasan. Pasca kisruh rumah tangga dan beredar rumor miring terkait tabiatnya semasa masih memimpin. Tapi bagaimana isu ini kembali bergulir? Bukankah Alvin sudah menerima konsekuensi dari pengurus yayasan, yakni diberhentikan? Lalu mungkinkah sang donatur masih mengendus jika Alvin diam-diam masih memimpin yayasan? Cukup keluarga saja yang tahu, yang terpenting doa dari sahabat dan kawan-kawan. Sebenarnya kalau seorang ayah nggak perhatian dengan anak tidak wajar sih, tapi mungkin karena di sini kita berbeda kota, jadi ya tidak bisa totalitas Albinya Yusuf untuk memberikan perhatian. Mungkin ini hanya miskomunikasi saja. Insya Allah nanti Umi ingin memanggil keduanya ya dari pihak Alvin, dari pihak Larissa, karena kan sebagai ibu ya, jadi ingin bertemu, ingin berbincang sebagai seorang ibu. Jadi kita doakan sebagai sama muslim, Alvin menjadi hamba Allah yang istiqomah, yang bertawakal kepada Allah.